Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan semuanya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita jalan kepada kebenaran. Kemudian hormat saya kepada Bapak Supriyanto Abdi selaku dosen di Matkul Perbandingan Pendidikan. Nah, izinkan kami kelompok 2 menjelaskan sedikit tentang perbandingan pendidikan di negara Jepang, Cina, dan Korea. Untuk Korea kami mengambil Korea Selatan. Yang pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Firdaus, kemudian ada Jian Padilla, kemudian ada Tri Mulyadi, Niswantul Yunitasari, kemudian ada Sheila Listia Ayu Anggriani. Kemudian saya serahkan kepada pemateri pertama. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah sejarah pendidikan yang ada di Jepang. Nah, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, abad ke-6, yang kedua, zaman Kamakura, abad ke-12 sampai abad ke-14, yang ketiga, abad ke-16, atau masa sekolah Kristen. Nah, yang keempat, zaman Edo, atau abad ke-18. Nah, yang terakhir itu zaman Meiji, mulai tahun 1868 sampai sekarang. Nah, masuk yang pertama yaitu abad ke-6. Nah, pendidikan formal di Jepang mulai berkembang dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Cina, terutama dalam ajaran Buddha, Konfusianisme, ilmu pengetahuan, kaligrafi, dan sastra. Nah, yang kedua, zaman Kamakura. Nah, yaitu masa ini ditandai dengan kekacauan politik yang membuat pendidikan sempat berhenti. Yang ketiga yaitu abad ke-16 atau masa sekolah Kristen. Nah, misionaris Portugis seperti Franciscus Xavierus mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang mengajarkan ilmu bumi, kedokteran, matematika, musik, bahasa Latin, dan seni barat. Nah, sekolah-sekolah ini kemudian ditutup pada abad ke-17 karena larangan terhadap agama Nasrani oleh Shogun Tokugawa. Nah, yang keempat itu zaman Edo pada abad ke-18. Nah, pemerintah ini mulai melindungi sekolah-sekolah swasta seperti Soheizaka Gakomunjo dan Terakoya atau sekolah rakyat di Kuil. Nah, sehingga pendidikan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat yang ada di Jepang. Nah, yang kelima yaitu zaman Meiji, yaitu mulai tahun 1868. Nah, Jepang melakukan modernisasi sistem pendidikan dengan meniru model barat. Nah, didirikannya universitas seperti Keio dan Universitas Tokyo. Nah, negara dibagi menjadi 8 daerah akademik. Nah, dan pada tahun 1900 diberlakukannya pendidikan wajib selama 4 tahun. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi teman-teman. Nah, di sini yaitu pembaharuan pendidikan. Nah, yaitu Kyoiku Kaikaku pada 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mereformasi sistem pendidikannya agar lebih demokratis, merata, dan modern dengan tujuan mencerdaskan seluruh rakyat Jepang. Nah, selanjutnya yaitu visi dan misi pendidikan di Jepang. Itu visi dan misinya adalah pendidikan Jepang ini saat ini berakar pada Undang-Undang Dasar Pendidikan yang direvisi pada tahun 2006. Fokus utamanya adalah memelihara individu yang kaya akan kemanusiaan, kreativitas, dan rasa keadilan, serta menciptakan warga negara yang siap untuk masa depan dan berkontribusi di panggung global. Nah, jadi lanjutannya teman-teman, visi dan misi pendidikan Jepang ini menekankan pembentukan manusia yang berkarakter baik, kreatif, dan adil. Nah, tujuannya agar peserta didik tidak hanya cerdas
secara akademis saja, tapi juga memiliki nilai kemanusiaan, tanggung jawab, sosial. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk menyiapkan warga negaranya. Nah, mampu menghadapi tantangan masa depan dan berperan aktif di tingkat global. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu sistem pendidikan Jepang di Jepang. Nah, itu sistem pendidikan di Jepang ini dibangun atas 4 tingkat. Nah, yaitu pusat, prefektural, munisipal, dan sekolah. Nah, itu yang pertama yaitu pusat. Nah, pemerintah pusat ini menetapkan kebijakan dan standar nasional pendidikan di Jepang. Nah, sedangkan yang kedua itu pemerintah prefektural. Nah, jadi pemerintahan prefektural ini adalah mengurus atau mengelola pendidikan yang pelaksanaannya berada di wilayahnya atau di provinsi di Jepang. Yang selanjutnya pemerintah munisipal. Nah, jadi pemerintahan munisipal ini adalah mengelola pendidikan di tingkat lokal atau kabupaten kota di Jepang. Nah, jadi teman-teman di Jepang ini ada mengenal sistem yaitu 6334, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi atau universitas. Nah, jadi di Jepang ini teman-teman tidak seperti Indonesia. Pendidikan wajib di Indonesia itu kan 12-13 tahunan kalau tidak salah. Kalau di Jepang ini teman-teman pendidikan wajibnya itu hanya sekitar 9 tahun, yaitu 6 tahun pendidikan di sekolah dasar dan 3 tahun pendidikan di sekolah menengah pertama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Nah, selanjutnya kebijakan kependidikan di Jepang. Nah, kebijakan ini dipimpin oleh MEG, Sang Kementerian Pendidikan dan Olahraga, dengan standar nasional atau skor studi. Namun, pelaksanaan sehari-hari didelegasikan ke otoritas lokal. Dalam dekade terakhir, fokus utamanya ada 3. Nah, yang pertama itu memperkuat keterampilan abad ke-21 melalui active learning. Nah, yang kedua itu internasionalisasi dan peningkatan pengajaran bahasa Inggris. Nah, yang terakhir digitalisasi skala besar lewat Gigaschool Program. Nah, meskipun ketiga sistem bekerja tinggi, Jepang menghadapi tantangan demografis, teknologi, ujian, dan kesenjangan antar wilayah yang menjadi fokus kebijakannya. Nah, selanjutnya fun fact di Jepang. Nah, guru di Jepang atau sensei sangatlah dihormati karena mereka membimbing moral dan keteladanan hidup. Tidak kayak di Indonesia. Contoh di Indonesia, banyak kasus-kasus murid melawan gurunya. Itu sangat tidak bermoral menurut saya. Masyarakat Jepang menganggap guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sosok yang membentuk karakter anak dan masa depan anak-anak. Nah, guru itu menjadi contoh atau cerminan anak-anak di Jepang. Jadi, orang tua sangat menghormati guru, menganggap guru itu sebagai sosok yang mulia. Nah, menurut yang saya baca lagi, siswa di Jepang itu sekolah itu tidak pernah diantar. Mereka berjalan kaki agar hidup mereka itu sehat atau menggunakan bus menurut saya itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang kurikulum pendidikan di Cina. Dalam setahun, pembelajaran efektif di sekolah dilaksanakan selama 40 minggu.
Total masa liburan adalah 10-11 minggu dan 1-2 minggu merupakan masa peralihan semester. Awal tahun ajaran dimulai setiap tanggal 1 September dan berakhir pada akhir bulan Januari atau awal Februari. Disesuaikan dengan tanggal perayaan Imlek. Liburan pada saat perayaan Imlek disebut sebagai liburan musim semi dan berlangsung selama 2 minggu. Semester genap dimulai setelah liburan musim semi sampai dengan tanggal 30 Juni. Setelah itu, siswa akan mendapat liburan musim panas dari tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus. Selanjutnya itu ada sistem pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina gratis selama 9 tahun pertama. Walaupun murid tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku pelajaran. Selepas itu, orang tua mereka harus membiayai sendiri pendidikan anak-anaknya. Ini membuat banyak anak-anak perdesaan atau anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Setelah tahun 1995 dan 1997, anak-anak ini hanya belajar 5 jam setengah hari per minggu. Tahun akademi dibagi menjadi 2 semester yang terdiri dari 9,5 bulan dimulai pada tanggal 1 September dan Maret. Dengan libur musim panas dan bulan Juli dan Agustus, lalu libur musim dingin pada bulan Januari dan Februari, semua siswa sekolah dalam berbagai tingkatan tinggal dalam asrama-asrama. Jadi anak-anak atau siswa-siswa yang sudah memiliki tingkatan tinggi, mereka itu akan tinggal di asrama-asrama yang sudah sediakan. Jadi itu hukumnya bersifat wajib, teman-teman. Lalu ada kebijakan pendidikan di Cina. Cina ini berfokus pada pengembangan pengetahuan, nilai, sikap, dan perubahan perilaku. Lalu kebijakan proyek yang dilakukan merupakan pengarahan fungsi pendidikan menuju sumber daya masyarakat dan individu, lalu menumbuhkan kualitas pendidikan kewarganegaraan serta pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, lalu keterampilan kepemimpinan dan komunikasi, serta pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, lalu kompetisi pada inovasi sosial dan teknologi. Dan selanjutnya itu ada beberapa fun fact yang mungkin jarang diketahui oleh negara-negara lain yang sistem pendidikan Cina ini miliki. Yaitu yang pertama ada hari sekolah yang sangat panjang untuk siswa menengah atas. Itu dimulai dari jam 7.30 sampai bisa malam hari baru selesai. Lalu yang kedua, pendidikan dasar hingga menengah atas selama 9 tahun adalah wajib secara hukum di daratan Cina. Jadi mereka yang masih sekolah di menengah atas itu selama 9 tahun mereka melakukan pendidikan itu tuh hukumnya wajib, teman-teman, bagi semua penduduk Cina, bagi anak-anak. Lalu selanjutnya, beberapa sekolah memungkinkan siswa untuk nap atau tidur sebentar setelah makan siang sebelum kelas sore. Jadi di sana itu anak-anaknya setelah jeda makan siang mereka tuh disuruh atau diwajibkan untuk tidur dulu sebelum melanjutkan ke kelas selanjutnya atau kelas sore. Jadi di setiap anak-anak yang bersekolah di sana itu sudah disediakan seperti alat tidur di loker mereka masing-masing. Baik, selanjutnya perjalanan menuju ke Korea. Adapun sejarah Korea yang pertama yaitu masa penjajahan dan kemerdekaan. Korea dijajah oleh Jepang dari tahun 1910 sampai 1945. Negara Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945, tepat 2 hari sebelum kemerdekaan di Indonesia. Jadi setelah Jepang kalah, Korea terbagi menjadi 2 antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika ikut mengatur wilayah Korea. Hal ini membuat Korea terpecah menjadi 2 negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Korea Selatan menganut sistem demokrasi di mana rakyat memilih pemimpinnya sendiri, sedangkan Korea Utara menganut komunisme yang dimana semua diatur oleh pemerintah.
Yang kedua yaitu ada perpecahan dan perang dingin. Karena ideologi yang bertolak belakang, Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa bekerja sama. Masing-masing negara mendapatkan dukungan dari kekuatan besar di dunia, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi persaingan ini menimbulkan ketegangan yang disebut dengan perang dingin. Hingga kini perbatasan antara kedua negara tetap dijaga ketat dan mereka belum bisa bersatu kembali hingga saat ini. Nah, selanjutnya yaitu kondisi geografis dan ekonomi. Di Korea Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, mineral, dan hutan, namun kurang berkembang karena sistem ekonomi yang tertutup dan terlalu dikontrol oleh pemerintah. Terus, sedangkan yang Korea Selatan, sumber alamnya terbatas, tetapi berhasil maju karena fokus pada pendidikan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pemerintah Korea Selatan lebih menekankan kerja keras, disiplin, dan inovasi untuk membangun ekonomi negaranya. Jadi Korea Utara sebenarnya kaya sumber alam, tetapi karena sistem pemerintahannya tertutup dan terpusat, hasil kekayaannya tidak berkembang dengan baik. Sebaliknya Korea Selatan, yang tidak punya banyak sumber daya alam justru menjadi negara maju karena mengandalkan manusia yang terdidik, rajin, dan kreatif. Fokus mereka pada pendidikan dan teknologi membuat Korea Selatan dikenal di dunia sebagai negara industri yang maju. Selanjutnya yaitu ada Korea Selatan setelah perang. Jadi Korea Selatan itu berdiri tahun 1948 dengan sistem republik presidensial. Nah, setelah perang bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Presiden Park Chung-hee tahun 1970-an menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat melalui pertama yaitu menjalin hubungan kembali dengan Jepang, yang kedua mengirim tentara ke Vietnam, yang ketiga menghentikan proyek senjata nuklir karena dari pihak Amerika Serikat tidak menyetujuinya. Nah, jadi setelah perang kondisi Korea Selatan sangat sulit dan miskin. Untuk bertahan mereka menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat agar mendapat bantuan ekonomi dan militer. Presiden Park Chung-hee berperan penting dalam membangun hubungan internasional yang kuat agar Korea Selatan bisa tumbuh menjadi negara yang maju. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum di Korea Selatan. Jadi pembelajaran di Korea Selatan tercatat hingga 16 jam per hari, jadi hampir 24 jam per hari. Sebagai gambaran siswa SD sampai SMP, di Korea Selatan belajar biasanya dimulai dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Bahkan di jenjang SMA dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Jam belajar tersebut belum termasuk dengan belajar tambahan. Kalau kita di Indonesia itu disebut dengan jam tambahan itu seperti kayak les gitu ya, atau kursus di luar lembaga luar sekolah. Nah, selain itu siswa di Korea Selatan diwajibkan untuk belajar sekolah dari hari Senin hingga hari Sabtu. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, sistem pendidikannya modern dan terbuka. Artinya mereka menggunakan cara belajar yang mengikuti perkembangan zaman dan menerima ide-ide baru. Pendidikan di sana fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi siswa diajarkan agar bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan yang berguna di dunia modern. Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak dan remaja bisa menjadi orang yang pintar, terampil, dan siap bersaing dengan orang-orang di negara lain. Singkatnya, pendidikan di Korea Selatan dibuat supaya siswa bisa sukses di masa depan dan menjadi manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan di Korea Selatan bersifat sentralistik. Artinya semua kebijakan diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan Pusat. Lembaga yang berperan penting dalam penyusunan kurikulum adalah Korea Institute of Curriculum and Evaluation, yang bertugas merancang kurikulum, melakukan evaluasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Jenjang pendidikan di Korea Selatan terdiri dari 6 tahun di jenjang SD, 3 tahun di jenjang SMP, 3 tahun di jenjang SMA, dan 4 tahun di perguruan tinggi. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Korea, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni, olahraga, dan etika. Jadi hampir seperti di Indonesia. Jadi pemerintah memberikan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta subsidi atau bantuan biaya bagi siswa yang di tingkat menengah dan atas, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Sekolah dimulai sekitar pukul 8 pagi karena sistemnya yang teratur dan fokus pada kualitas. Korea Selatan menempati peringkat kedua di dunia dalam kualitas pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendengar dari pemateri-pemateri hebat kita tadi telah menjelaskan bagaimana pendidikan di Jepang, Cina, dan Korea. Bisa kita udah tahu sebagian bagaimana sejarahnya, kurikulumnya, pendidikan era modernnya, sampai fun fact-nya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, bisa dikatakan kesimpulan. Di sini kami ada membuat tabel perbandingan. Nah, bisa kita lihat dari aspek sejarah pendidikan di Jepang, yaitu berawal dari abad ke-6 yang mana itu pengaruh Tiongkok dan Buddhisme yang berkembang pada zaman Edo dan direformasi besar pada zaman Meiji pada tahun 1868 Masehi. Kemudian sejarah di Cina, pendidikan modern dimulai pada abad ke-20 dengan sistem nasional yang berkembang pesat setelah berdirinya RRT. Kemudian yang di Korea berkembang setelah masa penjajahan dan perang Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kemudian membangun sistem modern berorientasi sains dan teknologi. Kemudian kita lihat di sistem pendidikan di Jepang terbagi menjadi 4 tingkat: pusat, prefektur, kota, dan sekolah. Ada kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, untuk sistem pendidikan sendiri ini empat-empatnya sama. Di Jepang sama, di Cina sama, di Korea sama. Nah, kemudian kebijakan pendidikan di Jepang dipimpin oleh Max yang fokus pada active learning, internasionalisasi, dan digitalisasi, yaitu GIGA School Program. Kemudian kalau di Cina fokus pada pembentukan pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku yang menumbuhkan pemikiran kritis, kepemimpinan, dan inovasi sosial. Kalau di Korea, dikontrol oleh Kementerian Pendidikan Pusat yang bertanggung jawab pada kurikulum dan evaluasi pembelajaran nasional. Kemudian kalau kurikulum di Jepang dikontrol oleh Kementerian Pendidikan Pusat yang bertanggung jawab pada kurikulum dan evaluasi pembelajaran nasional. Kalau di Cina sama Jepang, kalau untuk kurikulum, kalau kami mengambil kesimpulan sama. Nah, kemudian kalau Korea menekankan pada iptek dan kompetisi global. Yang mata pelajaran utama adalah bahasa Korea, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni, olahraga, dan etika. Kemudian di jam belajar kalau Cina efisien namun disiplin tinggi dengan keseimbangan antara akademik dan kegiatan moral. Kalau tadi Jepang ya, maaf. Kalau sekarang di Cina, siswa sering belajar hingga sore atau malam. Jam sekolahnya panjang, terutama untuk tingkat menengah ke atas. Kemudian di Korea sangat panjang, bisa mencapai 16 jam per hari, termasuk
kursus tambahan. Sekolahnya Senin sampai Sabtu. Kemudian budaya sekolah di Cina, guru dipanggil sensei, sangat dihormati. Guru di sana dipanggil sensei. Guru di sana sangat dihormati. Dianggap teladan moral dan sosial. Kemudian kalau di Cina, siswa disiplin tinggi dan kompetitif. Beberapa sekolah mengizinkan tidur siang. Kalau di Korea, tekanan akademik tinggi. Hampir semua siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah. Kemudian fun fact. Kalau di Cina, ungkapan sensei wakagamida berarti guru adalah cerminan. Sensei wakagamida. Guru adalah cerminan. Kemudian kalau di Cina, ada waktu tidur siang di beberapa sekolah. Tidak semua sekolah. Jadi kalau di Korea, hampir setengah anak di bawah 6 tahun sudah ikut sekolah tambahan. Jadi kalau di Korea lumayan berat tekanan untuk belajar, untuk sekolah gitu. Di tantangan kalau di Jepang, penurunan angka kelahiran, tekanan ujian, dan kesenjangan wilayah. Karena penurunan angka kelahiran, kalau saya pernah dengar, mereka tidak mau menikah gitu, tidak mau mempunyai keturunan. Nah kalau di Cina, ketimpangan pendidikan antara kota dan desa. Yang di Korea, tekanan akademik tinggi dan stres siswa. Jadi agak lebih tekanan daripada Jepang dan Cina. Paling kuat tekanan untuk belajar adalah Korea. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dikritisikan, monggo dipersilahkan. Bisa melalui apa saja. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.